Hari itu, impian yang memerlukan waktu lama akhirnya terwujud. Stasiun ruang angkasa yang berbentuk tempat tinggal, Jarmina 3, telah terselesaikan. Ketua? Ya, Terima kasih. kalau tidak salah kau pernah berkata suatu saat ingin pergi keluar angkasa. Iya. Karena itu aku sangat menantikan terselesaikannya. Jarmina 3. Manusia memang luar biasa. Aku pikir sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan pembangunannya setelah terjadi kecelakaan 4 tahun lalu. Di area Jenan ada makhluk misterius. Orangnya. Kosmos! Bertahanlah. Bukan. Aku hanya bermaksud ingin mengobati. Kau yang sudah menolongku? Hah? Iya. Maaf ya. Namaku Musashi. Kau siapa? Aku... Hilang ingatan. Iya, akibat shock yang begitu dahsyat, dia kehilangan ingatan. Kenapa dia ada di tempat itu? Bahkan namanya pun dia tidak ingat. Sebenarnya, kenapa dia diserang oleh makhluk angkasa itu ya? Maafkan aku. Aku tidak tahu kalau dia sedang diperiksa. Tidak apa-apa, lagi pula baru saja selesai. Begitu. Semoga berhasil ya. Bukan begitu, aku hanya ingin menjenguknya. Terima kasih untuk tadi malam. Iya. Ini hanya karena di sini sangat membosankan. Indah sekali. Aku tahu perasaanmu sedang resah sekarang. Aku tidak apa-apa. Aku mau tanya, itu Ais apa? Ais adalah tim yang ditugaskan untuk menangkap monster, lalu membawanya ke suatu tempat untuk dilindungi. Kalau aku bicara seperti ini, memang terdengar sepertinya sedang bicara tentang mimpi yang bukan-bukan. Tapi... Luar biasa, bukan? Aku sedang berpikir tentang kemungkinan untuk menjalani kehidupan bersama seseorang, bersama monster-monster yang lahir di sini. Aku benar-benar ingin hidup bersama. Walaupun mungkin hal ini sulit, tapi aku pikir masih ada orang yang ingin berusaha.
Begini, jangan-jangan kita pernah bertemu di suatu tempat ya? Maaf, ingatanmu belum pulih kembali. Tapi aku merasa sudah mengenal dirimu sejak lama. Aku juga. Hah? Aku juga pada saat pertama melihatmu, rasanya sudah pernah kenal dulu. Makanya aku berusaha secepatnya mengingat kembali. Itu apa? Kata dokter, apa saja yang kuingat tulis saja dulu. Dengan cara berusaha keras mungkin ingatanku bisa kembali. Kau menulis Putri Waktu? Di mana dan sedang apa? Jika berusaha mengingatnya, pasti kata-kata Putri Waktu ini muncul. Mungkin saja ini kata-kata yang penting buatku. Kenapa? Apa ada sesuatu? Makhluk angkasa ini kenapa tiba-tiba menghilangkan wujudnya? Apa? Padahal dulu begitu hebatnya dia menyerang wanita itu. Tapi pada saat kosmos muncul, dia hampir tidak melawan lalu dia menghilang. Apa kau pikir ini tidak aneh? Musashi, sebentar. Ya? Ini, kau tahu ini apa? Apa ya? Aku menyuruh menggambarkan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Aku sama sekali tidak bisa menebaknya. Jangan-jangan dia adalah... Musashi, rajin sekali. Aku ingin mengatakan kalau... Hei! Habis memeriksa apa dia? Hah? Kapten, coba lihat ini. Namanya adalah Reni Kurosaki, kru pembangunan Germinatri 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu? Ya, dia meninggal pada kecelakaan saat pembangunan Germinatri 4 tahun yang lalu. Meninggal katamu? Tapi sekarang dia ada di ruang pengobatan. Data-data pengobatannya sudah keluar. Setelah dia meninggal, di bagian depan kepalanya dipendamkan sebuah chip oleh seseorang. Biochip? Biochip ini mampu mengeluarkan pulsa-pulsa elektromagnetik yang mampu memberinya kehidupan. Sedangkan pulsa-pulsa yang dikeluarkan oleh chip tersebut senyawa dengan makhluk angkasa itu. Jangan-jangan biochip yang ada di kepala Reni dilakukan oleh makhluk ruang angkasa itu, lalu secara sengaja mengirimnya ke treasure base ini. Kapten, sudah setengah hari semenjak wanita itu masuk ke base ini. Selama itu tidak tahu apa yang sudah dia kerjakan. Kita harus segera melakukan sesuatu pada wanita itu. Tunggu sebentar. Tapi dia sendiri sebenarnya tidak mengetahui apa-apa. Apa maksudnya? Dia tidak menyadari tentang keberadaan chip yang ditanam di dalam tubuhnya. Jangankan itu, bahkan dia pun tidak ingat bahwa dirinya sudah meninggal. Dia sekarang sedang berusaha mengingat kembali kesadaran pribadi tentang periode saat masih hidup. Reni berpikir dirinya masih hidup. Justru karena itulah ia berusaha mengembalikan ingatannya yang hilang. Lalu apakah kau tidak bisa mengambil chipnya lalu menolongnya? Kalau chipnya diambil, mungkin dia akan kembali ke wujud manusia yang sesungguhnya. Reni, dia sudah tidak ada. Akhirnya selesai juga ya. Ayo cepat. Jadi tidak Akira. ya.
Sampai ketemu ya. Nanti ya. Kalau begitu, Nanti ya. tolong laporannya minggu depan ya. Mau ke rumah Baik, Pak. saja. Sampai nanti. Permisi. Sampai nanti. Hati-hati. Malam minggu ya. Dah. Kau kan yang ini mendengar tentang kecelakaan Jermina 4 tahun yang lalu itu? Di ruang angkasa, kematian itu bisa datang dalam sekejap dan kapan saja. Kita tidak boleh ceroboh. Hari itu, karena kecerobohan muncullah masalah pada tenaga panas dari pipa rahasia. Ledakan akan terjadi. Lakukan evakuasi. Lakukan evakuasi. Pembangunan stasiun ruang angkasa adalah pekerjaan yang sangat membahayakan nyawa. Walaupun begitu, Reni dengan tangannya sendiri ingin membuat putri waktu di angkasa. Putri waktu? Setiap kali aku berusaha mengingatnya, pasti kata-kata putri waktu muncul. Profesor, putri waktu itu sebenarnya apa? Pada saat itu, para kru pembangunan menyebut Jermina 3 dengan sebutan Putri Waktu. Sebutan Germinatri? Iya, semenjak manusia lahir di bumi dengan mempertaruhkan waktu yang lama, ini adalah ide pertama kalinya menciptakan sesuatu di ruang angkasa. Terhadap apa yang sedang dibuatnya, anggota kru pembangunan merasakan suatu kebanggaan dan rasa agung yang mendalam. Ini adalah foto yang diambil sebagai kenangan saat Reni terpilih sebagai kru. Jika mau dibawa, silakan. Satu-satunya kata-kata yang Reni bisa ingat adalah nama stasiun yang dia buat dengan mempertaruhkan nyawanya. Pengobatan Reni yang terakhir dengan metode cool sleep. Apa? Maksudnya menidurkan Reni selama-lamanya? Karena Reni adalah boneka yang berbahaya yang digerakkan dengan biochip oleh makhluk luar angkasa. Dan kita tidak bisa membiarkan keadaan yang membahayakan diri kita lebih dari ini. Tapi... Dengar, Musashi. Reni itu sudah tidak ada. Kalau kita tetap membiarkan chip itu terpendam dalam dirinya, Reni sendiri pun dia tidak pernah tahu akan jadi seperti apa dirinya. Jadi sudah tidak ada cara yang bisa kita lakukan. Di dalam pangkalan pengobatan, tolong Anda pakai tanda pengenal ini. Tolong ya. Baik, silakan ke sini. Sepertinya kau yang memerlukan pengobatan. Tidak apa-apa, aku akan mengingatnya kembali. Siapa aku dan apa yang kulakukan.
Jika sudah mengerti arti kata-kata ini, tolong beritahu aku ya. Sampai nanti. Di sini udah. Tolong bersiap-siaplah. Reni! Ikut aku! Hei, tunggu! Berhenti! Hei, tunggu! Musashi! Dasar kau ini! Ada apa? Kenapa harus lari? Aku telah melanggar peraturan. Kalau kau tertangkap bagaimana? Aku tidak tahu. Itu dia! Berhenti! Di sini bakalan pengobatan. Diharapkan situasi darurat. Tunggu sebentar. Aku minta waktu sebentar saja. Fubuki! Aku dengar. Dan pasti. Dia pasti akan aku bawa kembali. Musashi begitu saja ingin memperlihatkan semua mimpi yang hidup di dalam diri Reni. Aku tahu itu. Tenang. Fubuki, di sini ruang komando. Di area M3 muncul Galvas. Hah? Ketua telah keluar dengan Tech Thunder 2. Kenapa di saat seperti ini? Galvas, sebelumnya pernah sangat dilindungi. Kau di sini saja, aku akan segera kembali. Area M3, perlindungan selesai. Masing-masing mesin akan dikirimkan data-data mengenai Galvas. Oh ya ampun. Kenapa ini? Bagaimana ini? Komputernya telah dicemari virus. Kenapa ini bisa terjadi? Biochip. Setelah menganalisa biochipnya Reni, komputernya terinfeksi virus. Aku saat kecelakaan itu alat pengendalinya tidak berfungsi. Galvas, menuju ke kota sekarang. Kosmos! Galvasnya aneh. Padahal tidak ada reaksi di Chaos Header, tapi dia begitu memberontak. Shinobu, cepat keluar! Tombol pelontar macet. Kosmos.
mahkotanya. Dasar! Di depan Galvas yang begitu memberontak, Kosmos mengalami ancaman bahaya yang luar biasa. Lalu, makhluk angkasa misterius yang bagaimana yang berada di balik semua kejanggalan ini? Lalu apa maksud dari semua kenyataan ini? Aku... Karena